Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Oke, sebelum saya memulai presentasi kali ini, saya pengen tanya-tanya dulu nih. Siapa di sini yang suka sama singkong? Ayo. Wede, mantep ya. Oke, jadi kali ini kami ingin lebih dalam membahas tentang singkong. Teman-teman tahu nggak sih, kalau singkong itu bukan hanya makanan pokok, tapi singkong juga memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, untuk itu, mari kita lihat ke depan untuk lebih jelas tentang singkong. Kali ini kami ingin membahas tentang lebih dalam tentang singkong, tentang sejarah singkong, dan kandungan gizi dalam singkong. Langsung aja ke pembahasan yang pertama. Di sini kelompok kami akan menjelaskan apa itu singkong yang akan dijelaskan oleh Bintar. Apa itu singkong? Singkong dikenal dengan sebutan ketela pohon atau ubi kayu yang termasuk tumbuhan umbi akar. Umbi singkong merupakan sumber energi yang kaya karbohidrat. Singkong disebut berasal dari benua Amerika dan diperkenalkan ke benua Afrika oleh Portugis pada 1558. Nah, singkong merupakan umbi atau akar pohon yang memiliki panjang sekitar 50 hingga 80 cm. Warna daging adalah putih kekuningan, memiliki rasa yang ada yang manis, ada yang hambar, dan juga ada yang asam. Singkong tidak tahan apabila disimpan, meskipun disimpan di lemari pendingin atau kulkas. Di sini terdapat juga manfaat singkong yang akan dijelaskan oleh Syauki. Manfaat dari singkong yang pertama adalah menjaga kesehatan pencernaan. Singkong mengandung serat yang mudah larut dalam air sehingga membantu penyerapan racun dan memelihara bakteri baik di usus. Fungsi singkong yang kedua adalah menurunkan tekanan darah. Singkong mengandung kalium yang dapat mengurangi kadar garam berlebih dan mengeluarkannya melalui urine. Yang ketiga adalah mengontrol gula darah. Pati resisten dalam singkong membantu mengontrol penyerapan gula, menjaga kadar gula darah agar tetap stabil. Fungsi singkong yang keempat adalah menurunkan berat badan. Kalori yang tinggi pada singkong membuat rasa kenyang lebih lama, sehingga nafsu makan akan lebih berkurang. Selanjutnya ada fungsi singkong. Singkong memiliki beberapa bagian pada tubuhnya. Yang pertama ada umbi. Umbi ini bagian yang paling banyak dikonsumsi. Dapat dimakan mentah, diparut, dan digiling menjadi tepung atau dibuat tapioka. Umbi singkong kaya akan karbohidrat dan sumber energi, tetapi miskin protein. Umbi singkong dapat diolah menjadi berbagai makanan seperti keripik, kudapan, sayuran, dan tape. Yang kedua ada bagian daun. Sumber protein yang baik karena mengandung asam aminometion. Yang ketiga ada batang singkong. Batang ini dapat dimanfaatkan sebagai kayu bakar dan ditanam kembali dengan cara di-stek. Yang keempat ada kulit singkong. Dapat digunakan sebagai eksfoliator kulit. Caranya, cuci singkong hingga bersih, lalu ambil kulitnya dan haluskan hingga berbentuk pas. Selanjutnya adalah hasil olahan singkong yang akan dijelaskan oleh Askian India. Hasil olahan dari singkong ada tape singkong, tepung singkong, singkong goreng, keripik singkong, dan yang terakhir ada singkong Thailand. Nah, sebelum kita ke sesi tanya jawab, saya ingin menyimpulkan pada presentasi kali ini. Kesimpulan ini akan dijelaskan oleh Zafira. Kesimpulannya adalah singkong lebih dari sekedar makanan pokok, kaya akan karbohidrat, serat, vitamin, dan mineral. Singkong menawarkan beragam manfaat bagi kesehatan, mulai dari sumber energi yang baik dan membantu menjaga kadar gula, hingga mendukung kesehatan pencernaan dengan berbagai cara pengolahan yang kreatif. Mari kita manfaatkan potensi singkong untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Nah, selanjutnya kami akan menampilkan video yang telah kami
yang telah kami buat dengan cara pengolahan singkong yang menjadi singkong Thailand. Karena suaranya kecil, kalian bisa melihat dari teks yang sudah kami sediakan ya. Singkong Thailand. Guys, singkong Thailand nih. Nih, yang kami buat. Yang pertama bahan-bahannya ada gula, santan, keju, susu, garam, pandan, singkong tentunya. Pertama-tama untuk membuat flanya masukkan santan dan air. Ini santannya lalu diaduk. Santannya kita pakai kara ya guys, santan instan. Betul, biar bisa dari Maaf ya. Aduk hingga rata ya. Pastikan rata, jangan ada yang tidak rata karena nanti akan mempengaruhi flanya. Lalu masukkan tepung maizena. gula. Oh iya. Ayo, masukkan 1 centong tepung maizena, 1 centong gula, dan terakhir adonan santan yang sudah dibuat tadi. Lalu juga masukkan susu supaya ada rasa manis-manisnya. Kita memakai susu kental manis. Lalu rebus singkong yang sudah dicuci dan potong-potong lalu tambahkan gula dan susu. Di sini kan Jangan lupa tambahkan daun pandan ya, agar wangi. Bisa juga ditambahkan vanili jika perlu. jangan lupa juga apinya yang kecil ya. Maaf guys, agak-agak berhenti. Selanjutnya, panaskan kompor lalu masak adonan fly yang tadi kita buat. Yang menggunakan santan itu. Terus Sampai kental. sampai kental ya. Ini diaduk-aduk terus sampai dia udah nggak keluar uap lagi. Karena kalau dia keluar uap terus kita tutup, itu bakal jadi basi. Nah, ini penyajiannya, kita tambahkan singkongnya. Pengen lagi deh. Enak guys, dijamin. Nah, singkong Thailand sudah jadi. Yeay. Oh, hitam. Oh iya. Jadi itu dia proses pembuatan singkong Thailand dari kelompok. Tadi mana, Pak? Selanjutnya adalah sesi Tadi di mana sih? Di Word ya? Itu PDF-nya di mana? sampingnya. Nah, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Apakah ada yang memiliki pertanyaan? Sabar, satu-satu. Sebelum kami membuka sesi ini, diharapkan pertanyaannya tidak melenceng dari yang telah kami jelaskan ya teman-teman. Terima Siapa yang mana? Oke, saya Raida Lufia Zaira dari kelompok 2 ingin bertanya.
Kira-kira penderita penyakit apa yang dianjurkan untuk mengkonsumsi singkong sebagai pengganti nasi? Lempar. Jangan rusak. Ya, tadi penderita penyakit apa yang cocok untuk mengkonsumsi singkong sebagai pengganti nasi? Tentunya seperti kita ketahui, singkong memiliki banyak manfaat. Yang tadi sudah kita jelaskan memiliki karbohidrat dan juga rendah gula atau rendah amilum. Contoh penyakit yang memerlukan singkong sebagai pengganti nasi diantaranya Ada penderita diabetes umumnya, singkong dianjurkan untuk mengganti nasi dengan singkong karena seperti yang kita tahu, nasi memiliki banyak kandungan gulanya. Dan ini kabar baik juga nih yang kalian kalau mau diet atau menguruskan berat badan, mengurangi berat badan, kalian juga bisa menggunakan singkong sebagai pengganti nasi. Karena singkong dapat membuat kita lebih tahan lama buat kenyang. Apakah sudah puas dengan jawabannya? Sama-sama. Apakah ada pertanyaan kembali? Saya dari kelompok 4 akan bertanya ke kelompok 3. Saya mau nanya apa fungsi dari singkong dan tolong jelaskan. Di sini teman-teman, tentunya singkong memiliki banyak sekali fungsi, baik dari segi kesehatan, segi olahan, dan Juga bagian-bagian singkong memiliki banyak sekali fungsi. Umbi memiliki fungsi sebagai bahan makanan seperti keripik singkong, kudiran, dan tape. Daun singkong juga memiliki beberapa manfaat. Di antaranya mengandung asam amino, metionin, dan juga daun singkong dapat diolah menjadi sayur. Selanjutnya batang singkong. Batang singkong dapat dimanfaatkan sebagai kayu bakar atau ditanam kembali dengan cara di-stek. Yang terakhir, kulit singkong. Kulit singkong dapat digunakan sebagai eksfoliator kulit. Caranya, cuci singkong hingga bersih lalu ambil kulitnya dan haluskan hingga berbentuk pes. jika tidak ada yang ingin ditanyakan kembali, izinkan kami menutup presentasi kami kali ini. Maaf jika ada salah kata atau perbuatan yang kami lakukan. Semoga ilmu ini kelak akan menjadi manfaat di suatu hari nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi